Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Nah, tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tugas ini disusun oleh saya sendiri, M. Yusra Sibuan, dengan NIM 0301181045. Nah, saya dari Prodi PAI 1 semester 5, dosen pengampu Dr. Randa Arlina MPD. Tema kali ini yaitu Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Poin pertama yaitu tentang mad iwad. Poin kedua yaitu tentang mad lain. Dan poin yang ketiga yaitu tentang mad arid lisukun. Kita masuk ke poin pertama. Mad iwad. Mad secara etimologi, secara bahasa artinya panjang. Sedangkan iwad secara bahasa artinya pengganti. Sedangkan secara terminologi, mad iwad merupakan ditandai dengan adanya patah tain atau tanwin yang jatuh pada waqaf atau di akhir sebuah ayat atau juga di akhir kalimat. Kemudian, untuk memperjelas dari hukum bacaan mad iwad, saya akan menampilkan contoh bacaan mad iwad, yaitu dobahan, kodahan, dan subhan. Kata yang bergaris merah merupakan contoh dari bacaan mad iwad. Kata di atas tidak dibaca kodahan, melainkan kodaha. Begitu juga dengan dobahan, dibaca dobaha. Subhan dibaca subaha. Kemudian cara membaca mad iwad adalah tanwinnya dihilangkan dan dibaca seperti fathah yang biasa dengan panjang 2 harkat. Kemudian mad lain. Mad secara etimologi berarti panjang, sedangkan lain secara etimologi berarti miring. Secara terminologi, mad lain merupakan apabila terdapat huruf mad, waw atau ya yang dibaca sukun terletak setelah harkat fathah dalam satu kalimat, maka disebut bacaan mad lain. Nah, untuk memperjelas hukum dari mad lain, berikut merupakan contoh dari hukum bacaan mad lain. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, Quraisy ini merupakan hukum bacaan dari mad lain. Kata yang bertanda merah merupakan contoh dari bacaan mad lain. Bacaan miring atau lain adalah bacaan yang berbunyi seperti ai atau patah yang bertemu dengan ya. Inilah contohnya, Quraisy. Kemudian ayat selanjutnya, ila fihim rihlata syita iwas soib. Nah, as-soib ini merupakan ai yang patahnya bertemu dengan ya. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, falya'budu rabb hadzal bait. Nah, al-bait ini merupakan ai patah yang bertemu dengan ya. Kemudian selanjutnya, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, khauf ini merupakan au yang patahnya bertemu dengan waw. Nah, huruf kho yang berbaris patah sesudahnya ada waw mati disebut dengan au patah yang bertemu dengan waw. Cara membaca mad lain yaitu panjangkan 2, 4, atau 6 harkat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya tentang mad arid lisukun. Mad secara etimologi artinya panjang. Arid secara etimologi artinya bertemu, sedangkan lisukun secara etimologi artinya dimatikan karena waqaf. Mad arid lisukun secara terminologi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dan disebabkan adanya waqaf atau berhenti. Nah, untuk memperjelas hukum berikut merupakan contoh dari hukum mad arid lisukun.
terdapat pada Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, biddin, kata yang bergaris merah merupakan contoh dari bacaan mad arid lisukun. Mad arid lisukun terjadi ketika berhenti atau wakaf di akhir ayat atau di akhir kalimat, ya kan? Kemudian ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, al-yatim ini kan terletak di akhir ayat atau di akhir kalimat. Ini merupakan contoh dari bacaan mad arid lisukun. Kemudian selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kemudian cara membaca mad arid lisukun, kadar panjang dari bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harkat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana strategi guru dalam menerapkan materi mad awat, mad lain dan mad arid lisukun ini dalam proses pembelajaran daring? Ya kan? Kita bisa menggunakan strategi pembelajaran example non-example. Nah, apakah itu pembelajaran model pembelajaran example non-example? Model pembelajaran example non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai hasil belajar akademis siswa. Nah, walaupun peserta didik itu belajar melalui daring atau jarak jauh, maka hasil belajar akademiknya tetap terpenuhi, begitu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial siswa. Nah, walaupun pembelajaran daring, keterampilan sosial siswa tetap terpenuhi, begitu. Kemudian kelebihan dari model pembelajaran example non-example ini, yang pertama, siswa lebih berpikir kritis. Siswa lebih berpikir kritis maksudnya dengan siswa menganalisa gambar atau contoh, misalnya guru memberikan contoh bacaan dari hukum mad iwat, mad lain dan mad arid lisukun. Peserta didik bisa menganalisa bagaimana tanda-tanda dari hukum bacaan mad iwat, mad lain maupun mad arid lisukun. Nah, dengan begitu siswa lebih berpikir kritis. Walaupun pembelajaran daring, tetap pembelajaran tajwid, hukum tajwid ini tetap terpenuhi kepada peserta didik, begitu. Kemudian yang kedua, kelebihannya siswa menjadi aktif dalam berargumentasi. Nah, dengan pembelajaran example non-example ini, siswa juga aktif gitu dalam mengutarakan pendapat, dalam menganalisa. Misalnya dia setelah menganalisa kemudian mengutarakan pendapat, dengan begitu dia aktif gitu, aktif dalam mengeluarkan ide-ide dalam pikirannya mengenai gambar yang ditampilkan oleh pendidik tersebut. Kemudian kelemahan yaitu yang pertama, tidak semua materi dalam bentuk gambar. Kemudian memakan waktu yang lama. Nah, untuk strategi model pembelajaran example non-example ini memang memakan waktu yang lama, karena pembelajaran daring tidak mungkin kan membentuk kelompok-kelompok. Pasti nanti akan peserta didik itu nggak efektif, karena kan kita tidak mengetahui proses pembelajarannya bagaimana, mereka dalam kondisi yang bagaimana, begitu. Pasti ini akan satu persatu dianalisa oleh pendidik tersebut, gitu. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah penerapan strategi model pembelajaran example non-example. Nah, yang pertama, guru mempersiapkan gambar yang ingin dianalisa peserta didik. Misalnya contoh gambar
ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Nanti peserta didik akan disuruh menganalisa mana-mana saja yang termasuk hukum bacaan dari mat iwad, hukum bacaan dari mat lain, dan hukum bacaan dari mat arid lisukun. Kemudian tahap yang kedua, pendidik menampilkan misalnya pembelajaran daring kan melalui Zoom. Nah, pendidik menampilkan gambar beberapa gambar ayat Al-Quran dari mat hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid sukun ini di dalam Zoom tersebut gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu peserta didik disuruh menganalisa. Pertama mereka disuruh melihat, menganalisa. Kemudian setelah mereka menemukan ide-ide barulah mereka disuruh pendidik atau diimbau pendidik untuk mengutarakan komentar atau pendapatnya, apa sih yang mana yang termasuk hukum mat iwad, yang mana termasuk hukum mat lain, dan yang mana yang termasuk hukum mat arid sukun. Ya, tahap yang terakhir guru memberikan kesimpulan atau menguatkan materi yang disampaikan guru atau yang diajarkan guru tersebut, sehingga pembelajaran secara daring dalam strategi example non-example materi tentang mat iwad, mat lain, dan mat arid sukun berjalan tetap efektif begitu. Sekian tampilan video pembelajaran Al-Quran Tajwid, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, intinya kita sebagai pendidik itu harus inovatif dan kreatif gitu dalam memilih dan dalam menggunakan strategi mana yang harus kita terapkan gitu dalam membahas atau mengajarkan materi. Misalnya tadi materi tentang mat iwad atau mat lain atau mat arid sukun. Nah, pendidik juga harus pandai atau kreatif dalam menggunakan metode media sehingga pembelajaran Al-Quran ini tetap terlaksana secara efektif begitu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pembaca, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.